Dia pun melihat jam tangannya. Dia pun keluar kamar. Dia memanggil kakaknya. Dia membuat request makanan yang dia mau makan. Dia juga mengkritik soal guru privatnya yang tidak profesional. Dia pun meminta abangnya untuk berbicara pada orang tuanya, supaya dia tidak perlu privat. Dia melakukan privat setelah tahun baru saja. Jika abangnya membantunya berbicara, dia akan memberikan angpau untuk abangnya. Tapi dia kaget ketika melihat abangnya turun dari atas. Terus yang sibuk di dapur itu adalah Chiashu. Dia kaget banget. Rupanya Chiashu adalah orang yang akan menjadi guru privatnya. Dia dari tadi sudah menunggu Sangce untuk bangun. Chiashu pun ternyata membuatkan makanan sesuai request Sangce. Chiashu berkata, kamu tidur terlalu pulas. Sampai abangmu memanggil berkali-kali tidak mendapatkan jawaban. Sangce pun malu dan memakan makanan buatan Chiashu. Sangce kembali ke kamar. Dia mengurungkan niatnya untuk bertingkah, dan ide dia membuat gurunya tak betah karena orang yang dia suka akan menjadi gurunya. Dia dengan bersemangat turun dan mau segera melakukan kursus, tapi abangnya dan Chiashu lagi sibuk main game. Chiashu pun berbicara sedikit. Sangce langsung auto nurut. Chiashu memberikan daftar riwayat hidupnya. Sangce senang ketika dia bisa tahu dengan detail penulisan nama Chiashu. Dia juga terlihat diam-diam mau memotret Chiashu, cuma terus-terusan terhalang oleh Sang Yen. Gak lama dia berhasil memotretnya. Sayangnya Chiashu menyadari kalau Sangce mau memotretnya. Sangce pun dengan cepat mencari alibi. Sang Yen pun bertanya. Sangce bingung mau jawab apa. Akhirnya Sang Yen mengira kalau Sangce mau melapor mereka pada ibunya. Sangce pun berbohong. Dia berkata kalau teman dia meminta foto abangnya. Jadi dia memilih memotret Chiashu karena dia merasa Sang Yen sangat jelek. Dia pun segera kabur deh. Sangce melihat kembali foto yang dia potret. Dia senyum-senyum sendiri. Chiashu pun masuk ke ruangan. Dia bertanya, apakah kau masih memotretku? Kan kamu mau kirim foto abangmu yang tampan. Sangce pun segera mengalihkan pembicaraan. Mereka pun memulai pembelajaran mereka. Sangce terlihat sekali tidak menyukai fisika. Chiashu padahal dari dulu sudah meminta Sangce fokus dan menyimak saat guru menjelaskan. Masa aku harus mengingatkanmu setiap hari? Mendengar jawaban Sangce, Chiashu benar-benar speechless. Chiashu pun mengajarkan Sangce dengan pelan-pelan. Dia memberikan beberapa pengertian dengan memberikan contoh yang mudah dipahami. Sangce pun cukup menikmati dan senang dengan kursus ini. Sampai-sampai dia mau melakukan les setiap hari. Chiashu merasa dia sudah memberikan semua waktunya untuk Sangce. Sangce kepo, mengapa Chiashu memilih kuliah di Nanwu? Chiashu merasa dia bercita-cita mau bekerja di dunia game dan Nanwu terkenal dengan bidang itu. Makanya dia memilih untuk kuliah di Nanwu. Sangce pun sudah tahu alasan Chiashu memilih stay di Nanwu. Keesokannya Sangce begitu bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran. Dia sudah bersiap-siap menunggu kedatangan Chiashu. Chiashu pun datang, tapi Sangce sadar kalau Chiashu terlihat kelelahan. Dia pun memberikan ide. Dia akan mengerjakan tugas. Dia meminta Chiashu untuk istirahat sejenak. Chiashu mengira Sangce sengaja malas-malasan dan mau mengganti dia dari gurunya. Sangce berkata tidak. Chiashu pun menyetujui ide Sangce. Dia tidur sejenak. Sangce menyelimuti Chiashu. Sangce malah bukan belajar. Dia malah duduk di depan Chiashu dan melukis. Chiashu melihat hasil kerjaan Sangce. Dia merasa dia gagal menjadi guru. Tapi Sangce merasa Chiashu sudah mengajar dengan baik. Memang dianya lah yang tidak paham dan tidak tertarik sama sekali dengan fisika. Chiashu pun memikirkan sebuah ide. Dia meminta izin pada Sang Yen untuk membawa Sangce ke Museum Sains. Dia mau Sang Yen meminta izin pada orang tua mereka. Sang Yen sudah mewakili. Dia menyetujui ide Chiashu. Mereka pun OTW ke tempat Museum Sains itu. Sang Yen tidak mau ikut mereka masuk.
Dia pun membiarkan keduanya masuk dan menikmati pembelajaran mereka. Chiasu meminta Sangje menikmati semua yang ada di sini karena semua permainan ada hubungannya sama sains. Dia juga sambil menjelaskan teori-teorinya. Sangje pun menikmati seluncuran itu. Chiasu juga menjelaskan efek tsunami yang ada di ruangan itu. Sangje terlihat menikmati semua suasana ini sambil dia belajar. Sangje dibuat kaget dengan sebuah pot yang bisa menghasilkan bentuk bayangan. Chiasu pun menjelaskan kembali teori itu. Sangje sekarang sudah semakin paham dan mengerti teori-teori yang ada di fisika. Dia juga kepo soal cita-cita Chiasu. Dia merasa Chiasu suka main game. Bermain game adalah bagian dari pemberontakan dini. Tapi Chiasu menjabarkan pandangan yang berbeda, di mana dia begitu menyukai dunia game dan dia akan menekuni bidang itu. Dia merasa rileks dan happy ketika dia bermain game, meskipun hanya sebentar. Maka dari itu dia memiliki mimpi untuk menciptakan gamenya sendiri. Mendengar mimpi Chiasu, Sangje juga tidak mau kalah. Dia juga akan mulai memikirkan mimpi dan cita-citanya di masa depan. Keduanya pun menautkan jari dan berjanji. Sangje terlihat duduk menunggu Chiasu sambil melukis. Chiasu merasa melukis juga hal yang positif, di mana melukis memiliki daya imajinasi yang sangat tinggi. Sangje tiba-tiba meminta Chiasu untuk tidak berpacaran. Chiasu bingung maksud Sangje itu apa. Sangje merasa Chiasu memiliki impian. Dia takut ketika Chiasu berpacaran akan menghambat mimpinya. Chiasu merasa dia sudah mau lulus kuliah. Mana mungkin berpacaran akan mempengaruhi pendidikanku. Dia meminta Sangje untuk berkata seperti itu pada abangnya saja. Sangje berkata dia sudah bilang pada abangnya, tapi abangnya malah menjawabnya, "Pergi kau bocah." Sangje pun mulai menceritakan kisah temannya, di mana saudaranya mempunyai pacar dan sikap pacarnya tidak baik pada temannya. Dia takut ketika Chiasu berpacaran, nanti Chiasu tidak akan bersikap baik lagi pada dirinya. Chiasu merasa hal itu tidak akan terjadi. Dia akan mencari pacar yang baik, jadi dia akan bersikap baik padamu. Jadi orang yang baik padamu bertambah banyak lagi deh. Sangje pun cuma bisa diam dan mengangguk. Dia meminta Chiasu untuk memperlihatkan pada dirinya jika suatu saat Chiasu sudah punya pacar. Chiasu pun setuju dan berjanji pada Sangje. Mereka pun bersiap untuk kembali. Sangje menemui abangnya. Tiba-tiba Chiasu mendapatkan panggilan. Dia meminta keduanya untuk duluan kembali karena dia masih ada sedikit pekerjaan. Saat mereka tiba di rumah, Sangje kehilangan buku lukisnya. Dia memaksa abangnya untuk memeriksa kembali dalam mobil. Tapi abangnya berkata tidak ada buku lukis apapun di dalam mobil. Sangje pun mulai mengingat. Rupanya dia meninggalkan buku itu di museum tadi. Dia pun mencoba menghubungi orang museum. Dan orang museum berkata kalau dia sudah menitipkan buku itu pada Chiasu. Sangje mulai panik. Dia takut Chiasu melihat isi lukisan dia. Karena di dalam sana banyak sekali lukisan yang dia buat mengenai Chiasu. Keesokan paginya, Sangin memberikan buku itu. Dia berkata kalau Chiasu yang datang kembalikan. Sangje pun semakin khawatir. Apakah Chiasu akan melihat atau tidak ya? Scene selanjutnya, Sangin meminta Chiasu untuk tidak datang mengajar dulu karena adiknya dimarah oleh orang tuanya perihal pacaran online. Jadi HP dan komputernya ikut disita. Chiasu pun kaget. Dia pun setuju akan datang mengajar lagi minggu depan. Waktu les pun tiba. Sangje bingung dia harus ngapain dan gimana ya. Dia malu bertemu Chiasu perihal buku lukisan itu. Makanya dia berbohong soal pacaran online supaya tidak ketemu Chiasu selama seminggu. Tapi dia tidak bisa terus menghindari. Chiasu pun datang mengajar. Saat Chiasu dan Sangin masuk, Sangje mulai akting sedih dan malu. Sangin meminta Chiasu untuk berbicara pada adiknya. Chiasu pun mendekat dan berbicara. Dia bertanya soal pacar online Sangje. Sangje pun perlahan-lahan mengaku. Tapi Chiasu kaget, rupanya pacar Sangje itu lebih tua dari dirinya. Sangje juga berbohong kalau pacar online dia itu tinggal di Yihe. Chiasu makin kesal karena menurut dia orang tua itu bisa-bisanya pacaran dengan anak kecil. Dia pun memberikan sedikit ceramahan. Dia merasa Sangje belum dewasa, jadi belum pantas untuk pacaran dini. Chiasu mendengar jawaban Sangje. Dia pun agak kesal. Dia pun bertanya, emang siapa yang pacaran? Sangje pun menyindir Chiasu. Chiasu memperingatkan dengan tegas kalau pacar tua itu meminta Sangje menemuinya di Yihe dan Sangje melakukan hal itu.
Sangce akan merasakan akibatnya. Sangce pun manut-manut. Mereka pun lanjut untuk belajar. Hari-hari Sangce selalu bersemangat untuk melakukan kursus karena dia akan terus-terusan ketemu dengan Chiashu. Nilai Sangce pun meningkat. Dia juga sudah mulai menguasai pelajaran fisika. 是选第一这题97分。 Karena hal ini, Chiashu berkata kalau dia tidak akan mengajar Sangce lagi. Ekspresi Sangce langsung berubah agak sedih. Chiashu merasa kalau Sangce tidak paham. Bisa tanya Sangyen, gurunya, atau dirinya juga boleh. Sangce berkata kalau ponselnya sedang disita. Chiashu pun meminta Sangce memohon pada Sangyen untuk membujuk orang tua mereka. Pasti akan dikasih. Sangce pun hanya bisa pasrah deh. Keduanya pun turun ke bawah. Orang tua mereka dan Sangyen terlihat sedang beres-beres karena sudah mau tahun baru. Chiashu pun diundang untuk merayakan bersama-sama. Tapi Chiashu memilih untuk kembali ke kampus karena di sana juga ada bagi-bagi angpau. Mendengar hal itu, Sangce ke kamarnya mencari angpau. Awalnya dia mau memberikan uang, tapi dia urungkan. Dia pun membuat ucapan tahun baru dan menyelipkan cemilan kesukaannya dalam angpau itu. Dia diam-diam turun ke bawah dan menaruhkan angpau itu dalam baju Chiashu. Selanjutnya mereka pun merayakan malam tahun baru mereka dengan gembira. Tapi seperti biasa, Sangce dan abangnya selalu aja ada hal yang didebatkan. Pembagian angpau pun dimulai. Papa, Mama, 新年快乐! Sangyen merasa ketidakadilan ini terlalu jelas. 这也太偏心了吧！你都快大学毕业。 Rupanya Sangce sudah bisa menggunakan ponselnya kembali. Ayah dan ibunya pun mewawancarai dirinya. Dia pun berkata kalau dia tidak memiliki nomor ponsel pancar daringnya itu. Dia pun memberikan ponsel itu untuk diperiksa oleh ibunya. Tiba-tiba ponsel Sangce berbunyi. Mereka kepo siapa yang mengirim pesan ya. Sangce pun berkata kalau itu Chiashu yang mengirim pesan. Ibu dan ayahnya pun jadi tenang. Mereka pun berniat membawa Sangce untuk jalan-jalan liburan tahun baru ini. Mereka juga berkata kalau abangnya akan memberikan dia komik menggunakan angpaunya. Auto jadi adik gemas deh si Sangce. Di sisi lain, Chiashu hanya menikmati malam tahun barunya dengan bermain game. Dia pun mendapatkan sebuah panggilan, di mana ayah dia harus segera ditangani karena sakitnya semakin parah. Chiashu pun dengan segera menuju ke kampung halamannya di Ihe. Scene selanjutnya yaitu terlihat Sangce pulang ke rumah. Dia diminta berhenti oleh abangnya karena ada paket dia dari Chiashu. Dikarenakan dia berhasil memperoleh nilai tinggi. Sangce aneh, kok Chiashu tidak memberikan padanya secara langsung ya? Rupanya Chiashu tidak memberitahukan pada Sangce kalau dia sudah kembali ke Yihe. Sangce pun sedikit sedih. Sangce tuh memang dari SMP sudah suka dengan Chiashu. Apalagi dia terus-terusan menghubungi Sangyen dan bertanya kapan Sangyen akan pulang, dengan alih-alih mau ketemu Chiashu. Dia pun pura-pura menghubungi kakaknya dengan berkata kalau mau traktir dia dan temannya. Dari telepon itu dia mendengar Chiashu mau ikut abangnya pulang. Dia pun auto semangat. Dia pulang ke rumah dan duduk dengan anteng di ruang tamu sambil menunggu kedatangan kakaknya dan Chiashu. Ketika dia mendengar suara mereka, dia pun pura-pura duduk makan buah. Tapi dia mendengar kalau Sangyen hanya pulang sendirian. Dia pun kecewa deh. Sangyen pun aneh, kenapa kamu panggil aku pulang? Mendengar jawaban Sangce, Sangyen pun kesal banget. Orang tua mereka pun pulang. Sangce meminta abangnya untuk kerjasama. Abangnya pun hanya bisa pasrah dengan kebohongan yang diciptakan adanya ini. Udahlah kena bohong, masih sempat pula si Sangce sengaja isengkan abangnya. Karena terlalu kepo, Sangce memberanikan diri bertanya soal Chiashu. Abangnya pun masih menjawab dengan sangat rese. Tapi Sangce akhirnya tahu kalau kawan-kawan abangnya masih pada jomblo. Abangnya pun sosokan meninggikan diri. Mendengar ucapan abangnya Sangce, dia pun jadi mau muntah. Selanjutnya Sangce menerima paket lagi dari Chiashu, di mana isi paket itu adalah boneka anjing hitam. Boneka ini mengingatkan dirinya dengan anjing tetangga yang Sangce anggap mirip abangnya itu. Sangce pun menghubungi Chiashu. Dia meminta alamat Chiashu karena dia mau kirim hadiah juga. Chiashu merasa tidak perlu karena dia sudah senang mendengar niat baik Sangce. Sangce pun bertanya apakah kamu akan kembali saat kamu wisuda. Chiashu membenarkan hal itu.
Keduanya pun berjanji akan bertemu saat mereka acara wisuda. Sangche pun akan memberikan hadiah ini pada Chiashu sebagai hadiah wisuda. Di sini terlihat seorang mengetuk rumah Chiashu. Ada seorang wanita yang tiba-tiba datang, yaitu Chiang Yi. Dia ingin masuk ke rumah Chiashu, tapi Chiashu menolak. Dia pun ingin memberikan Chiashu uang. Chiashu juga menolak. Dia benar-benar mendapatkan penolakan secara lembut dari Chiashu. Dia tidak bisa memaksa dan pasrah harus pergi. Hari H wisuda, Sangche pun bisa kembali bertemu dengan Chiashu. Seperti biasa, Sangche masih malu-malu meong gitu deh. 熟悉的地方吧。 Tapi akhirnya Sangche memberanikan diri memberikan Chiashu bunga yang dia bawa. 希望他毕业快乐。 Acara pun akan segera dimulai. Chiashu membawa Sangche pergi. Chiashu pun berfoto bersama dosen dan beberapa temannya. Dia pun mengucapkan perpisahan dengan beberapa teman sekelasnya, karena mereka masing-masing akan segera pulkam dan bekerja. Sangche mendengar pembicaraan mereka. Sangche bertanya soal rencana yang mereka bicarakan itu. Chiashu menjelaskan, begitulah kehidupan setelah kuliah. Orang-orang akan sibuk dengan urusan masing-masing, bahkan mereka bisa saling melupakan meskipun mereka dulu sekelas. Sangche pun khawatir kalau dia akan dilupakan oleh Chiashu. Chiashu berkata, mana mungkin, kamu kan adikku. Adikku yang diam-diam memasukkan angpau dan datang memberiku bunga. Jadi aku akan sesekali pulang untuk menemui dirimu. Sangche tentu saja senang mendengar ucapan Chiashu. Chiashu pun meminta mereka memotret dirinya dan Sangche. Keduanya pun berpose deh. Malam perpisahan antara Chiashu dan kawan-kawan. Semua sudah terlihat sangat mabuk dan menikmati pesta ini. Chiashu memang tidak pandai minum. Hanya dia yang terlihat masih sangat sadar. Sebenarnya Chiashu tidak mau pulang ke Yihe, tapi dia tidak bisa menghindar. Apalagi Chiang Yi terlihat terus-menerus menghantui kehidupannya. Banyak yang Chiashu khawatirkan. Dia benar-benar tidak menikmati pesta malam ini. Chiashu pun membawa Sang Yen pulang. Sang Yen benar-benar sudah mabuk parah. Orang tua Sangche meminta Chiashu untuk menginap. Ibunya meminta Sangche menyiapkan handuk dan sikat gigi untuk Chiashu. Sangche pun masih sempat iseng sama abangnya. Setelah itu dia naik dan mengambilkan Chiashu keperluan untuk menginap. Sangche pun malu-malu ketika ingin memberikan dalaman untuk Chiashu. Dia pun berlari pergi. Chiashu duduk dan berpikir. Dia memikirkan saran dokter. Hal inilah yang membuat dirinya harus kembali bekerja di kampung halamannya, yaitu di Yihe. Dia juga terus-terusan diganggu oleh Chiang Yi. Sangche melihat Chiashu belum tidur. Dia pun menghampiri Chiashu. Dia aneh, Chiashu belum tidur. Dia sampai mau mengusir abangnya dari sofa supaya Chiashu bisa tidur di sana. Karena Sangche melihat Chiashu suka berbaring di sofa itu, Chiashu merasa hal itu tidak perlu. Sebentar lagi aku akan tidur kok. Sebaiknya kamu pergi tidur. Karena sudah larut, Sangche menyadari ada yang tidak beres dengan Chiashu. Dia pun bertanya, tapi Chiashu tidak mau jujur. Sangche pun siap untuk menjadi pendengar, supaya beban di hati Chiashu berkurang. Tetapi Sangche tidak memaksa. Kalau tidak mau cerita juga tidak apa. Tidak lama Chiashu menceritakan sebuah rahasia, di mana dia memiliki banyak kreditur. Sangche pun kepo berat. Dia pun berjanji suatu saat jika dia sudah dewasa, dia akan membantu Chiashu melunasi hutang-hutangnya. Chiashu kaget dengan kata-kata Sangche. Dia merasa itu sebenarnya bukan hutang dirinya, tapi dia terharu dengan niat Sangche. Dia meminta jika suatu saat kamu sudah menghasilkan uang, balikanlah dirimu gaun-gaun yang indah. Sangche pun kembali ke kamarnya. Dia tidak bisa tidur. Dia akhirnya membuat catatan lagi. Ketika dia besar nanti, dia akan membantu bayar hutang Chiashu. Chiashu pun bersiap untuk pergi. Dia pergi di saat semua sedang tidur. Sangche melihat Chiashu berjalan pergi. Chiashu menyadari kalau Sangche melihat dirinya. Dia pun mengirim pesan pada Sangche. Dia pergi tanpa pamit karena harus segera mengejar pesawat pagi. Sangche meminta Chiashu untuk menepati janjinya. Selanjutnya saat di sekolah, Sangche memiliki target baru. Dia ingin menaikkan peringkatnya. Dia mau berkuliah di Universitas Yihe untuk mengejar Chiashu. Dia pun menulis impiannya di kertas notnya. Dia pun sering berbagi pesan dengan Chiashu. Dia mencatat targetnya. Dia juga semakin giat belajar. Langkah demi langkah dia capai, supaya dia bisa semakin dekat dengan impiannya untuk bertemu Chiashu.
Saat dia bermain dengan boneka pemberian Chiasu, dia mendengar percakapan Sang Yen yang membicarakan jika Chiasu sudah mempunyai pacar. Hal ini membuat Sang Ce sangat terkejut. Dia pun bertanya pada abangnya. 哥有女朋友了。好像是吧？ Mendengar hal ini, dia pun sedih. Dia merasa Chiasu mengingkari janji mereka. Dia awalnya mau kirim pesan dan bertanya, tapi dia urungkan karena dia benar-benar kecewa. Dia ingin bertanya secara langsung. 你答应过我的。 Akhirnya dia pergi ke Yihe sendirian. Sang Yen pun mencarinya. Karena Sang Ce tidak pergi ke tempat kursusnya, Sang Ce berkata kalau dia pergi ke Yihe. Sang Yen pun tahu kalau Sang Ce pergi menemui pacar daringnya. 那个网恋网友 Dia 让我 meminta Sang Ce untuk tidak kemana-mana. Dia akan meminta Chiasu untuk menjemputnya. Jika kau berani pergi, aku akan membunuhmu. Ayah dan ibu Sang Ce pun sangat khawatir, tapi mereka masih berusaha berbicara santai supaya anaknya tidak berpikir yang aneh-aneh. Chiasu pun telah tiba. Sang Ce terdiam ketika dia melihat Chiasu datang dengan seorang wanita. Dia pun yakin kalau Chiasu benar-benar sudah memiliki pacar. Chiasu memarahinya karena Sang Ce tidak mendengar apa yang pernah dia ucapkan. Sang Ce tidak menghiraukan omongan Chiasu. Dia terus menatap ke arah wanita itu. Dia merasa Chiasu benar-benar melupakan janji mereka. Chiasu pun berusaha berbicara dengan tenang dengan Sang Ce. Sang Ce berkata pacar darinya tidak menyukai dirinya 他不喜欢我。 karena dirinya masih kecil. Chiasu merasa pilihan orang itu sudah tepat. Dia meminta Sang Ce pacaranlah ketika kamu sudah dewasa. Tapi Sang Ce tahu jika dia sudah dewasa, orang itu pasti sudah menyukai wanita lain. 当我长大了，他就会喜欢别人。 Chiasu merasa suatu saat Sang Ce akan menemukan pasangan yang baik. Sang Ce benar-benar sedih dan menangis. Chiasu meminta Sang Ce mencuci mukanya. Dia akan membawa Sang Ce pergi makan. Sang Ce tidak mau makan, dia hanya mau segera pulang. Wanita yang bersama Chiasu memberikan tisu dan mau membawa dia makan. 嘉雪，要不然我带他去吧。 Tapi Sang Ce dengan tegas menolak dan berkata dia bisa pergi sendiri dan tak mau merepotkan orang lain. Akhirnya mereka pun menuruti Sang Ce. Chiasu meminta Sang Ce pergi ke toilet untuk cuci muka. Sang Ce pun benar-benar patah hati. Dia menangis sampai terseduh-seduh. Dia yakin wanita itu adalah pacar Chiasu. Sang Ce pun tak kuat lagi menahan sakit hati ini. Dia pun menangis sepuasnya. Setelah selesai dia keluar menghampiri Chiasu. Dia bertanya keberadaan kakak tadi. Tapi kakak tadi sudah pergi karena ada kerjaan. Chiasu merasa Sang Ce agak cuek pada dirinya. Padahal mereka tidak bertemu beberapa bulan saja. Sikap Sang Ce sudah berubah dan tidak mau berbicara kepadanya seperti biasa. Chiasu pun memberikan Sang Ce makanan. Sang Ce pun menyerahkan hadiah yang selama ini tertunda yang dia ingin berikan. Chiasu pergi mengangkat telepon. Sang Ce diam-diam memasukkan uang tiket ke dalam dompet Chiasu. Sang Ce pun bersiap untuk naik pesawat. Sebelum naik, Chiasu masih sempat memberikan beberapa ceramahan tipis. Sang Ce juga mengembalikan boneka yang pernah dikasih Chiasu dari mesin jahit. Chiasu pun menerimanya. 祝你天天开心。 Chiasu masih tersenyum dan berusaha menghibur Sang Ce. Sang Ce sudah tiba di Nanu. Dia terlihat lemah lesu. Semua campur aduk. Sang Yen pun sudah menunggunya. Tapi tiba-tiba Sang Ce menangis. Dia pun memeluk Sang Yen. 带去买玉米香酥鸭吗？ Sang Yen bingung harus gimana menghibur adik tercintanya ini. Dia sampai mau memberikan semua yang disukai Sang Ce. 我去喊人去揍他去。 Tapi Sang Ce menangis semakin kencang. Dia hanya bisa memeluk dan menenangkan adiknya. Ketika sampai di rumah, orang-orang rumah berusaha bersikap tidak terjadi apapun. 是不是穿少了？上去换件厚点的衣服。 Sang Ce pun naik ke atas dan masuk ke kamarnya. Ketika Sang Ce masuk kamar, Sang Yen membahas kalau dia sudah memarahi adiknya sepanjang jalan. Menurut info Chiasu, Sang Ce mengalami cinta tak terbalas. Dia juga sudah menangis seharian. Jadi dia meminta ayah dan ibunya untuk tidak memarahi dirinya. Mereka pun setuju untuk tidak membahasnya lagi. Dan anggap saja dia pulang sekolah seperti biasa. Di sisi lain, Sang Ce yang benar-benar patah hati mengumpulkan semua hadiah dan kenangan yang berhubungan dengan Chiasu. Dia menyimpannya. Dia merobek juga hal yang dia kejar. Dia membuka kertas notnya dan mencoret isi dari not yang sudah dia tulis itu. Dia pun kembali menangis lagi. 2 tahun pun berlalu. Sang Ce masih mengejar mimpinya untuk berkuliah di Universitas Yihe. Dan dia pun berhasil. Dia sekarang sudah menjalani hidup yang bahagia. Dia memiliki teman sekamar yang super gemoy dan loyal. Salah satunya si cantik Ning Wei dan si tomboy Yushin. Dan selanjutnya si pemalu Wang Roland. Mereka benar-benar sekumpulan sahabat yang cocok meo banget deh. Di sini juga diperkenalkan
Jiang Ming ini tertarik dengan Sang Je. Ning Wei yang super friendly ini mengajak Jiang Ming dan teman-temannya untuk hadir di pesta ulang tahunnya. Scene selanjutnya mereka pun ke tempat janjian, di mana Ning Wei akan merayakan ultahnya. Jiang Ming dan kawan-kawan pun sudah muncul. Mereka menuju ke ruangan karaoke. Kebetulan Jiasu juga berada di sana, tapi mereka saling tidak melihat satu sama lain. Sang Je dan teman-temannya bersenang-senang dan bernyanyi bersama. Sedangkan di sisi lain Jiasu datang bersama rekan-rekan kerjanya. Dia diperkenalkan dengan seorang wanita yang mau dijodohkan gitu deh dengan dirinya. Tapi Jiasu bersikap biasa saja dan tidak menunjukkan ketertarikannya. Jiang Ming mulai mendekati Sang Je. Sang Je menjawab seadanya saja karena dia fokus menikmati ultah temannya. Tidak lama Sang Je izin keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Tapi saat dia keluar, dia menjatuhkan rokok dan kebetulan dia bertemu dengan Jiasu. Jiasu pun melihat rokok itu. 那学会抽烟了。 Sang Je menjelaskan kalau itu bukan punya dia. Jiasu tidak percaya. Apalagi di tubuh Sang Je bau alkohol. Jiasu bertanya, kenapa kamu tidak menyapaku? 叫许哥， Terus selama ini kamu tidak pernah mencariku. Sang Je pun beralasan kalau dia sibuk kuliah. 放假你上课？ 我说错了。 Tapi dia mengubah lagi jawabannya kalau dia sibuk kerja paruh waktu. Mendengar jawaban Sang Je, Jiasu pun mengungkit masa lalu mereka. 我以前也要兼职，我除了兼职， Dia merasa Sang Je itu lupa budi. Jiasu pun aneh. Apakah aku pernah bersikap buruk kepadamu sehingga kamu seperti ini padaku? Sang Je pun berusaha menjelaskan. Sang Je merasa Jiasu selalu menganggapnya masih kecil. Sang Je pun protes karena Jiasu terus memanggilnya anak kecil. Mau sedewasa apapun, Jiasu masih menganggap Sang Je sebagai anak kecil. Sang Je pun malas berdebat. Dia pun meluruskan saja omongan Jiasu dan membalasnya dengan sarkas. 嘉许哥确实也老了。 Dia juga mempermasalahkan soal Sang Je yang tidak pernah membalas pesannya. Sang Je beralasan lagi deh kalau dia sibuk kuliah. Jiasu merasa Sang Je tidak perlu mengisolasikan diri seperti itu. 如果不与世隔绝的话，我怎么考得上银河大学？ Jiasu pun menawarkan diri untuk antar Sang Je pulang. Sang Je menolaknya dan ingin pulang bersama teman-temannya saja. Dia pun pamit pergi. 这么久没见，都学会化妆了。确实， Ketika Sang Je balik ke ruangan, mereka pun kembali pesta dan melakukan tiup lilin. Sang Je merasa sudah malam. Dia takut ibunya menelpon. Dia pun harus pulang duluan deh. Ketika dia jalan keluar, dia memikirkan omongan Jiasu. Dia kesal dan bergumam. 老东西， Hal ini terdengar oleh Jiasu. Rupanya Jiasu menunggu dia di depan. 好像也就见了我这么一个老东西。 Karena melihat Sang Je tidak bersama temannya, dia pun meminta Sang Je ikut dengannya. Dalam perjalanan, keduanya terlihat sangat canggung. Sang Je pun kedinginan. Jiasu yang peka mematikan AC-nya. Sang Je berusaha membuat suasana jadi biasa saja. Dia pun mencoba membahas beberapa topik. Jiasu penasaran, berapa banyak yang kamu minum? Dan sama siapa saja? Dia pun memberikan nasihat. 为什么 Jiasu masih memanggil Sang Je sebagai anak kecil. Sang Je tidak suka karena dia merasa kini dia sudah dewasa. Dia pun protes. Jiasu merasa kalau kau kelak sudah menikah, orang tuamu juga tetap akan menganggap dirimu sebagai anak kecil kok. 小孩吗？ 所以你想当我爸？ Jiasu pun berjanji tidak akan memanggil Sang Je sebagai anak kecil lagi. Sang Je bertanya soal kerjaan Jiasu. Jiasu menjelaskan kerjaannya. Tidak lama Jiasu teringat soal masa lalu Sang Je yang mengajar pacar darinya di Yihe. Apakah kamu kuliah di sini karena dirinya? Sang Je menjawab bukan. Dia merasa Universitas Yihe itu bagus dan kebetulan nilai dia juga cukup. Makanya dia memilih untuk kuliah di Yihe. Lagian aku sudah lama tidak berhubungan dengan teman daringku itu. Jiasu awalnya mengira Sang Yin marah sama Sang Je karena pilih kuliah di Yihe karena pria itu. Sang Je pun menjelaskan kalau abangnya marah itu gara-gara dia tidak memberitahukan kalau Sang Je mau kuliah di Yihe. Sedangkan ayah dan ibunya tahu. Ayah dan ibunya juga mendukung. Intinya Sang Je lupa kasih tahu abangnya gitu deh. Karena kesal, abangnya pun selalu mengajak dia bertengkar. Jadi dia pun ladenin deh. Jiasu pun antar Sang Je sampai ke depan asrama. Di perjalanan dia minta maaf soal dia mengatakan Sang Je tidak memiliki simpati sama sekali. Tapi soal perkataan Sang Je yang bilang dirinya sebagai orang tua, bagian itu bagi dia terlalu kasar. Sang Je pun minta maaf. Dia minta Sang Je menghubunginya jika mau keluar makan bersama. Jiasu berkata, saat dia tahu Sang Je memutuskan kuliah di Yihe, dia sangat senang. Karena selama ini dia selalu merasa sendiri. Makanya dia senang karena ada kerabat lagi di Yihe. Dia pun memberikan Sang Je madu untuk diminum.
Saat Sangje sampai, dia memperhatikan Chiasu yang berjalan pergi. Dia pun masuk ke asramanya. Dia jadi terus mengingat kata-kata Chiasu. Dia aneh kenapa Chiasu bisa merasa sendirian ya. Padahal kan dia asli orang Yihe. Dan pacarnya juga di mana sih? Dia membaca pesan dari Chiasu yang meminta dirinya untuk kelak tidak pulang larut sendirian. Keesokan paginya, teman-temannya membahas soal pesta dan anak olahraga yang bareng mereka semalam. Mereka sadar kalau Jiang Ming sepertinya menyukai Sangje. Sangje pun membuka pesan dari Jiang Ming yang mau antar dia pulang. Jika Sangje butuh teman pulang larut, Sangje pun kembali membuka pesan Chiasu. Karena isi pesan mereka sangat mirip, Ningwei pun kepo. Sangje dengan cepat mengalihkan. Tapi Ningwei memaksa Sangje bercerita. Sangje pun berkata ini cerita temannya, di mana dulu temannya suka sama teman abangnya. Tapi setelah dia tahu teman abangnya sudah punya pacar, dia pun memilih menyerah. Tapi mereka kini bertemu kembali. Jadi dia bingung harus bagaimana. Mereka pun bertanya, emang teman abangmu sudah punya pacar? Jawaban Sangje sangat tak jelas. Mereka pun bertanya juga kerjaan pria itu apa. 做游戏研发的程序员。 游戏研发， Rupanya game yang dibuat Chiasu adalah game yang cukup populer sekarang. Terus umurnya berapa? Dan sejak kapan temanmu menyukainya? 跟朋友没事聊聊天，有什么好酒气的？ Tampangnya seperti apa? 长得帅。 长得很帅。 Sangje pun mendeskripsikan dengan singkat. Mendengar deskripsi yang dijabarkan Sangje, mereka yakin kalau orang tersebut pasti sudah punya pacar. Sangje pun kesal dan kecewa dengan pemikiran sohib-sohibnya ini. Sangje pun mendapatkan pesan. Dia mengkerutkan keningnya. Kira-kira pesan dari siapa ya? Rupanya pesan itu dari Sangyen. Sangyen meminta Sangje mentraktir Chiasu makan dan lain-lain. Karena selama ini Chiasu sangat peduli pada Sangje. Bahkan dari jauh masih bertanya soal nilai Sangje dan lain-lain. Dia yang sedang kesulitan uang aja masih berusaha memberikan hadiah jika Sangje memperoleh nilai yang tinggi. Chiasu selama ini diam-diam terus peduli kepada Sangje. Mendengar ucapan abangnya, dia jadi merasa kalau dia selama ini jahat karena tidak mempedulikan Chiasu sama sekali.